Dokter Rizky, makasih ya. Tadi itu operasi jantung yang sangat sulit itu Anda kerjakan dengan sangat mudah. Sungguh membuka wawasanku. Memang pantas Dokter Rizky, penggaris pertama. Cuma biasa saja. Keahlianmu belakangan ini juga berkembang pesat. Kasih daftar jadwal operasi. Lima tahun. Selesaikan urusan ini. Akhirnya bisa pulang jenguk ibu dan Indah. Ayah, aku sakit sekali. Aku tak mau mati. Aku tak mau mati. Coba dengar. Sudah kubilang, sebelum operasi, istirahat. Tapi kau tak mendengar. Malah keluar boros. Antrian Dokter Rizky susah dapat. Kau juga tahu itu. Aku donasikan barang 1 bilion. Baru bisa antri 3 hari lagi. Kau tahan saja dulu. Ayo. Cepat. Nafas. Sudah lebih baik? Belum. Aku tak bisa tunggu. Meski harus kehilangan harga diri, aku harus mohon ke Dokter Rizky operasi Adi. Jadi Anda Dokter Rizky? Ya, benar. Dokter Rizky, tolonglah. Selamatkan anakku. Bangunlah. Asal kau mau operasi, aku bersedia kasih separuh hartaku. Tolonglah. Selesai. Kau urus sisanya. Baik, Dokter Rizky. Dokter Rizky, anakku. Tenang saja, operasi lancar. Sudah keluar dari bahaya. Tapi ini masih pertama. Kalau mau sembuh total, harus operasi kedua. Selain itu, selama ini, jangan sampai dia melakukan aktivitas berat atau emosi labil. Ingat, apapun. Baik. Kalau tidak, Tuhan pun susah tolong. Baik. Aku ada operasi lagi. Hendro, gimana Adi? Di mana ahli yang tolong anak kita? Ada Dokter Rizky. Kondisi Adi sudah stabil. Nika. Ya, memang Dokter Arif hebat. Memang muda dan hebat. Juga tampan sekali. Dr. Arif. Nye, Wijaya. Lihat, tubuh Tuan Aditya memang kuat. Pulihnya cepat sekali. Setelah operasiku, bisa dibilang sudah sembuh. Nanti cukup istirahat saja. Dokter Arif, terima kasih banyak. Kau penyelamat keluarga Wijaya. Nye, Wijaya terlalu berterima kasih. Menolong orang sakit itu tugas dokter. Kau temani Tuan Aditya. Aku ke kamar lain dulu. Kau sibuk saja. Dokter Arif memang baik. Keahliannya juga hebat. Hah? Ibu? Ayah kemana? Perusahaan ayah dapat proyek demolisi kawasan lama. Terhambat warga yang tak mau pindah. Ayah kesulitan soal ini. Demolisi? Masalah sepele. Kenapa dia repot? Tunggu aku keluar. Ayo, jangan nak. Cepat tidur. Dasar anak nakal. Tunggu aku keluar. Lihat saja bagaimana aku atasi. Ya. Ayo makan. Ibu, kok kakak belum pulang? Dia sudah lama nggak pulang. Telepon juga nggak bisa dihubungi. Baru saja operasi. Makan dulu. Jangan sampai cucuku kelaparan. Nggak bisa. Hari ini harus tunggu kakak pulang makan bareng. Kalian siapa? Mau apa? Makanan ini seperti tinja babi. Dasar nggak enak. Ini rumahku. Lihat baik-baik.
Sekarang rumah ini milik Wijaya. Kalau pintar, cepat pindah sekarang. Kalau enggak, kalian dan rumahnya akan kubongkar sama-sama. Kami tinggal sini 30 tahun. Ini rumah kami. Kenapa bisa langsung dirobohkan? Aku tak peduli lama kamu tinggal. Sekarang tanah ini milik Wijaya. Kapan mau kubongkar? Itu kehendakku. Cepat keluar dari sini. Wijaya Group besar, boleh menindas orang. Robohkan saja, mana uang gantinya? Tak ada satupun. Mau habisi kami? Kak Adi, uangnya sudah ada. Keluarga ini penahan tanah, mau menipu uang. Oke. Main licik sampai ke Aditya ya. Di depanku. Kalian mampu? Hah? Omong kosong, kami tak pernah terima uangnya. Kalian fitnah saja. Tuan Aditya! Tuan Aditya! Paman. Oh, Tuan Aditya, jangan marah. Aku bisa buktikan. Uang ganti sudah dibayar. Itu gaya. Aku bisa buktikan, uang gusurannya sudah dibayarkan. Paman, kok kamu bela orang luar? Kapan kita pernah terima uangnya? Uangnya sudah ada. Ku terima. Aku kepala Pratama. Ku atur urusan keluarga. Tuan Aditya, jangan anggap sama wanita. Biar aku urus. Pasti kuusahakan sempurna. Kakakmu, rumah ini hasil nyawa adikmu. Kok kamu? Adik ipar. Adikku sudah tiada belasan tahun. Aturan desa Pratama, putri yang nikah sudah bukan keluarga. Janda dan yang nikah keluar bukan keluarga Pratama. Aku yang atur rumah ini. Masih diam apa? Usir mereka. Cepat. Kalian mau apa? Lepaskan dia. Putriku lagi hamil. Kakakku Dr. Rizky. Dr. Rizky sang pakar Samudra Medika. Dia yang harus atur rumah ini. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kau bilang kakakmu Dr. Rizky? Yang di Samudra Medika? Benar, dia. Rumah ini milik kakakku. Dia tak setuju. Tak ada yang boleh sentuhnya. Tuan muda, jangan dengar dia. Anak itu 5 tahun tak pulang. Jika dia benar ahli, pasti sudah pulang bergaya. Menurutku, dia tak berhasil di luar. Tak berani pulang. Kakakku sibuk menyelamatkan nyawa. Orang macam kau takkan paham. Buktinya? Asal kalian punya bukti, kakakmu itu Dr. Rizky. Aku Aditya. Berlutut minta maaf. Ada fotonya di tasku. Ini anakku. Anakku sangat hebat. Dia dokter terkenal di Samudra Medika. Benar, ini kakakku. Berani tipu aku. Aku pernah ketemu Dr. Rizky. Dia jauh lebih tenang. Cuma cari bocah sembarangan buat tipu aku. Sudah kubilang, anak itu bukan pakar medis. Kalau mau rumah ini aman, boleh juga. Tapi main sama teman-temanku dulu. Aditya, dasar bintang. Lepaskan putriku. Tuan, biar aku tahan dia. Tuan selesai, kita main juga. Jangan heran, kulit gadis ini masih lembut juga. Hentikan! Indah, Kamu siapa? Berani sentuh aku! Mau operasi kedua nggak? Mau operasi lagi nggak? Ya, mau operasi kedua nggak? Tuan Aditya kok tahu? Kalau ternyata dia... Ayo kabur saja. Pakar apaan sih? Aku pernah ketemu dia. Mana mungkin dia miskin begini? Kalau ayahmu tak sujud memohon, kau takkan punya hak berbaring di meja operasiku. Apa-apaan sih? Ayahku sujud padamu. Ayahku orang terkaya. Dia cuma ngetap kaki. Dokter terbaik dunia. Antri mengobatinya. Oke, jangan suruh dia datang memohon lagi. Jangan percaya dia. Anak ini dari kecil tak tahu diri. Di desa sering berantem. Kalau dia pakar, aku dewa yang mulia.
Ibu pernah ketemu Dokter Rizky? Dia mirip apa sih? Tenang saja, aku lagi sama Dokter Rizky. Kami lagi bahas rencana operasi kedua. Dia muda tapi hebat, keahliannya luar biasa. Oke, Ibu, aku ada urusan. Aku putus dulu. Dokter Rizky ya? Sialan kau. Rani pura-pura jadi Dokter Rizky di depanku. Kasih pelajaran sama bocah so tau ini. Pukul! Pukul sampai hancur! Jangan pukul! Pukul aku saja! Untung aku cuma banyak uang. Kalau ada masalah, aku tangguh. Paman tua, karena kita keluarga, bantu bela kami. Pergi sana. Kamu sudah nikah, bukan keluarga Pratama. Jangan dekat-dekat aku. Lihat sendiri. Ini akibat lawan aku. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Ibu! Ambil kontraknya. Baik. Tuan Aditya. Selesai. Nanti bawa sampah-sampah ini pergi. Bawa pergi. Malam ini, rumah ini harus roboh. Tuan Aditya, konglomerat suruh istirahat. Jangan lama-lama di sini. Takut apa? Aku sudah bantu ayah besar-besaran. Dia pasti bangga padaku. Tuan Aditya! Tuan, kenapa? Cepat bantu! Paman, bawa ibu dan adikku ke rumah sakit. Ibu! Ibu! Indah! Indah! Tenanglah. Soal ini, kakak pasti akan balas dendam untukmu. Kak, gimana ibu? Ibu tak apa. Cuma luka permukaan. Sementara dirawat dan diamati, Kak, kamu ada urusan. Kamu kerja saja, tak usah urus aku. Jaga diri kamu ya. Sayang. Sayang. Sayang, Siapa yang pukul kamu begini? Cepat bilang. Cucuku. Mana cucuku? Dasar pembawa sia. Sudah kubilang, jangan balik ke keluarga miskinmu. Sekarang bagus. Cucuku hilang. Hilang. Kau. Ganti cucuku. Ibu, kurasa dia sengaja. Mungkin dia tak mau kasih anak untuk keluarga Santoso. Dia punya orang lain. bukan begitu. Aditya, dia pukul aku. Itu sebabku keguguran. Aditya? Aditya siapa? Aditya dari Wijaya Property. Aditya? Siapa sih Aditya? Berani-beraninya rusak cucuku. Aku tak akan maafin dia. Ibu, dia putra konglomerat, berkuasa dan kaya. Kita tak bisa lawan. Dia kena masalah besar. Putra konglomerat? Cepat, sini. Sayang, cepat cerai sama pembawa sial itu. Dia tak bisa jaga anak. Apa gunanya dia? Lagian, dia menyinggung putra konglomerat. Kalau nanti balas dendam ke keluarga kita, di mana kalau gitu? Ibu, Indah sudah lama bersamaku. Kami saling cinta. Cinta itu berapa harga? Dia begini, tak tahu bisa punya anak nanti. Keluarga Santoso tak boleh putus garis keturunan. Dokter Rizky, akhirnya kau kembali. Kami hampir gila cari kau. Sudah telepon banyak kali, kenapa tak angkat? ada hal mendadak. Kok wajahmu begini? Sudah, tak usah bahas. Direktur Wijaya tunggu kau lama. Dia hampir gila. Cepat ikut aku. Dokter Arifku mohon, berbaik hatilah. Cepat selamatkan anakku. Dia hampir nggak kuat. Cepat. Tenanglah, aku pasti berusaha selamatkan anakmu.
Ya, Wijaya itu mungkin panik, salah ucap. Jangan dipikirin. Selamatkan orang. Ibu, sakit. Tadi pagi masih baik-baik, sekarang malah begini. Cepat periksa. Dokter Rizky, kamu juga periksa. Dokter Rizky, kamu kenapa hari ini? Kamu cuma asisten. Tak lihat Dokter Alif sibuk. Kenapa berdiri saja? Cepat bantu dia. Kalau masih berdiri saja, aku suruh direktur PHK kamu. Kamu? Jauhi aku. Kenapa kesini? Kamu mau jahatiku ya? Suruh dia keluar. Keluar, cepat keluar. Kamu yakin tak mau aku periksa putramu? Penyakit putraku bukan sembarangan orang bisa obati. Keluar, keluar, cepat keluar. Ada apa ini? Kalian lagi apa? Kenapa kamu tega laku begini ke Dokter Rizky? Ayah, suruh dia keluar. Dia itu pemukim tanah di selatan kota Jaya. Dia yang memimpin penentang. Dia pasti mau menyakitiku. Cepat usir dia. Patahkan kakinya. Dendal tidak. Dia cuma penjahat yang cari onar. Mana ada ahli medis? Sayang, kamu sudah tua dan gila. Dia cuma bocah. Mana pantas jadi ahli medis? Cepat usir dia. Direktur Hendro, yakin tak mau aku obati anakmu? Kami ada Dokter Arif. Mana perlu kamu? Kamu pikir kamu siapa? Berani banget sok hebat. Dokter Rizky, tunggu dulu. Diam semua. Ini yang benar-benar operasi Adi. Dokter Rizky. Cuma dia yang bisa selamatkan Adi. Nggak mungkin. Saat Aditya operasi, aku lihat sendiri Dokter Arif. Sayang, kamu salah ingat. Dia masih muda. Mana mungkin dia sang pakar? Direkturnya, Wijaya, mungkin kalian salah paham. Aku cuma asisten Dokter Rizky. Waktu itu, operasi Tuan Aditya mulai sampai selesai, semua Dokter Rizky yang lakukan. Keahliannya jauh di atas aku. Dokter Rizky, lukamu ini siapa yang lakukan? Katakan padaku. Aku Hendro akan cari sampai ke bawah tanah. Takkan kuseratkan dia. Berikan saja permintaanmu. Kenapa diam saja? Dokter Rizky, cepat selamatkan anakku. Hendro punya banyak uang. Kami pasti bayar mahal. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Jangan ke operasi aku. Mati pun jangan sentuh aku. Adi, jangan omong kosong. Sebenarnya ada apa? Ada apa sebenarnya? Ayah, aku baru saja bilang kan, proyek gusur di selatan, keluarganya punggawa penentang. Minta harga sembarangan, aku cuma mau hukum mereka yang serakah ini. Aku salah apa? Dasar anak durhaka. Ku bilang istirahat, kau malah berulah. Hari ini, atas nama Dokter Rizky, ku beri kau pelajaran, biar kau tak berani berulah lagi. Aku tahu aku salah. Dia sudah tahu salah. Kenapa masih dipukul? Dia masih anak kecil. Kau yang memanjainya. Kalau Dokter Rizky marah, siapa yang obatin dia? Dokter Rizky, kasih harga. Asal anakku selamat, aku kasih 1 miliar. 1 miliar? 1 miliar bisa beli nyawa anakmu. Bagaimana adikku dan bayinya? Siapa yang ganti rugi? Itu bukan sengaja. Lagian, itu cuma janin. Ya. Ayo. Dokter Rizky sang pakar. Dokter harus bermula hati. Aku mohon, tolong selamatkan anakku ya. Asal kau tolong dia. Aku suruh dia. Saat dia sadar, aku suruh dia berlutut minta maaf padamu dan keluargamu. Aku kasih 5 miliar lagi. Aku mohon padamu. Aku tak butuh uang. Tapi anakmu harus bayar harga buat perbuatannya. Kalau tidak, batal. Baik, aku setuju. Aku setuju dengan semuanya. Gak boleh. Aku gak setuju. Janin adiknya dibunuh Adi. Dia operasi Adi. Gak mungkin gak balas dendam. Aku gak percaya dia. Cukup. Saat seperti ini masih ngotot juga. Direktur Nyi, Wijaya, aku, Dokter Arif juga bisa operasi ini. Kau bisa? Rencana operasi Tuan Aditya, aku ikut dari awal. Aku sangat yakin bisa operasi ini. Baik, Dokter Arif. Lihat sertifikatmu. Jauh lebih hebat dari bocah itu. Aku percaya kamu. Direktur,
Tenang saja. Rencana operasi itu sudah kucapai semua. Operasi kali ini bisa kuakui aman 100%. Tapi 5 miliar itu honornya harus semua untukku. Kondisi operasi jantung cepat berubah. Tiap kali harus disesuaikan dengan kondisi pasien, baru direncanakan. Rencana sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Direktur Nyi, Wijaya, jangan dengar dia. Dia takut aku merebut popularitasnya. Dia sengaja menindasku. Sebelum dia datang, aku yang nomor 1 di Departemen Jantung Samudra Medika. Rizky, kalau bukan direktur memaksa, kenapa aku mau jadi asistenmu? Selama ini, mana operasi yang bukan aku yang utamakan? Kamu jarang sekali operasi. Semua ini sudah lama aku capai. Dengar ya. Sekarang aku sangat hebat. Sudah jauh lebih hebat darimu. Aku percaya Dr. Arif. Saat anakku dioperasi, sepanjang waktu, hanya Dr. Arif yang sibuk. Tak kulihat kamu sama sekali. Aku percaya kemampuan Dr. Arif. Adi! Cepat ke ruang operasi. Kalau terlambat, gawat. Dr. Arif memang hebat. Tak seperti orang lain yang cuma bisa omong kosong. Arif, kalau terus begini akan celaka. Kau mau apa? Kau mau habisi anakku? Pengawal, cegah dia. Benar tak mau aku masuk. Kalau terus begini, anakmu bisa mati. Dia salah potong pembuluh, bisa rusak otot jantung permanen. Kau buta. Anakku stabil kok. Kau cuma iri, mau rusak operasi. Waduh. Ya, Wijaya, operasi Tuan Aditya sukses. Terima kasih, Dr. Arif. Tak seperti orang lain yang cuma penipu cari nama. Operasi tadi ada celah fatal. Kalau tak segera benarkan, tak lama lagi, sang dewa pun tak bisa tolong. Kesalahan. Rizky, jangan ngawur di sini. Kau lihat operasiku sukses. Takut aku merebut popularitasmu? Sekarang, aku yang ahli jantung Samudra Medika. Wijaya, lihat. Operasi Tuan Aditya sangat sukses. Sudah sembuh total. Jadi, 50 miliarnya. Tenang saja, Dr. Arif. Keluarga Wijaya jujur. Takkan kurang sedikit pun. Lihat, ini sang ahli. Kalau kau berani kutuk anakku lagi, aku habisi kau di kota Jaya. Direktur Wijaya, sebagai dokter, harus kukasih tahu. Jantung Aditya sejak operasi dulu tak jaga tubuhnya, jadi sangat lemah. Operasi Dr. Arif tadi, dia salah langkah, potong di tempat salah. Kalau tak segera diperbaiki, takutnya tak lama lagi. Cukup! Kau kutuk anakku begini. Apa niatmu? Saran aku, pulanglah. Perbaiki ilmu kedoktermu. Jangan cuma iri orang. Nanti kau jadi bahan tertawaan. Aditya, akhirnya kau bangun. Gimana rasanya? Bagus. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Sudah aku bilang, operasiku tak ada salahnya. Tuan Aditya, sekarang kau sudah sembuh. Sama dengan orang normal, tak ada bedanya. Dr. Arif sang pakar, kau sehebat Bapak Tiong, keterampilanmu hebat. Sayang, cepat transfer 50 miliar ke Dr. Arif sang pakar. Baik. Dokter Arif sudah transfer. Kali ini berkat kau. Aku pamit dulu. Kalian lanjut saja. Jamal. Ayo, Arza. Ayah, ibu, uang itu remeh. Dulu, tatapan Rizky padaku. Jelas mau balasku. Kita tak boleh kasih lepas dia. Benar kata Aditya. Beraninya kutuk anakku. Tak pantas jadi dokter. Sayang, kau harus pakai semua koneksimu. Usir dia dari dunia medis, biar tak bisa bangkit lagi. Ini tak baik.
Lagi pula operasinya lumayan juga. Lumayan apa? Kalau bukan dia lambat, kalau Dokter Arif yang operasi, mungkin sekali operasi Aditya sudah sembuh. Dia penipu yang cari nama. Dia itu... Aku akan usahakan data, semua disusun. Jantung ini sangat penting untuk penelitianku. $5 miliar utuh. Lihat ya, ini nilai seorang dokter. Saat uang masuk, orang juga diselamatkan. Tak jujur. Dengan cara salah, uang cuma bakal menyengat. Salah? Biar ku bilang apa yang benar-benar salah. Salahnya kau jelas bisa dapat uang banyak, malah pura-pura suci. Tuan Aditya kini sangat sehat, sangat lincah. Dokter Arif, ini peringatan terakhir. Pembuluh yang kau potong salah. Tak ada obat yang bisa obati. Itu cuma kilatan akhir. Kau pasti menyesal. Menyesal? Kau yang harus menyesal. Sakitkan keluarga Wijaya. Kau pikir di Samudra Medika bisa bertahan? Sebentar lagi. Direktur. Baik, aku ke sana. Direktur panggil. Aku. Dr. Rizky. Dr. Rizky, kau segera tahu, semua ini dan posisi ini akan jadi milikku. Rizky tekanan. Keluarga Wijaya besar. Beberapa tahun ini kau tak pernah istirahat. Anggap saja ini cuti panjang dari rumah sakit. Direktur, aku kurang paham maksudnya. Apakah aku dihentikan sementara? Bukan dihentikan, cuma istirahat sementara. Aku sudah berusaha. Ini hasil terbaik. Tunggu hebohnya reda. Keluarga Wijaya tenang. Ku bawa kau kembali. Baik, Pas. Aku butuh waktu urus urusan pribadi. Tenang saja, biar aku urus. Jangan pikirkan yang negatif. Keahlianmu di Kota Jaya, tak ada yang sehebatmu. Direktur terlalu khawatir. Takkan lama, mereka akan mohon aku kembali. Indah, cepatlah. Ibu sudah tunggu lama. Sudah ku bilang tak apa. Masih mau rawat inap. Indah, besok urus keluar. Dengar tidak? Di mana Jalang Indah itu? Peno! Yowik, Di mana Jalang Indah itu? Wah, Tuan Aditya, di sini. Di sini. Kamu hebat kan? Kamu punya kakak dokter ahli kan? Kau nolak aku robohkan tanahmu kan? Hah? seret dia keluar. Kalian kerabatnya. Bukan. Kami nggak kenal dia. Nggak ada hubungan. Bener, kami nggak ada hubungan. Benar. Kalian tahu diri. Dengar ya. Hari ini bukan cuma Indah. Ada satu lagi. Namanya Ibu Dr. Rizky. Hari ini juga ku campakkan dari RS. Ayo, ada apa? Masih bernapas. Cepat, Tuan Aditya pingsan. Dokter Arif, tolong selamatkan anakku. Kami bayar berapapun. Cepat. Ini. Kenapa begini? Saat operasi stabil kok. Kenapa tiba-tiba parah begini? Kondisinya kritis. Fungsi jantungnya menurun drastis. Segera bisa. Terus gimana? Apa direktur ada cara? Direktur Hendro, maaf jujur. Kondisi Tuan Aditya di seluruh Kota Jaya, takutnya cuma satu orang yang bisa. Siapa? Dr. Rizky. Kamu penipu yang buat anakku celaka. Bukan. Cukup. Jangan konyol lagi.
Direktur bisa bawa Dokter Rizky kembali. Obati anakku. Walau Dokter Rizky sedang cuti, tapi dia sangat murah hati. Dia tak akan biarkan mati. Aku hubungi dia sekarang. Baik. Aneh. Telepon Dokter Rizky. Jarang mati. Kamu telepon. Baik. Halo, nomor yang Anda hubungi. Direktur Wijaya. Aku juga tak bisa. Kamu. Maaf, Direktur. Apa ada hal yang menyakitkan Dokter Rizky? Aku. Direktur, Tuan Aditya. Dia merasa merekanya mengganggu. Dia usir mereka dari kamar. Anak durhaka! Anak durhaka! Tak bisa apa-apa, malah bikin masalah. Masih diam apa? Cepat pergi. Bawa keluarga Dokter Rizky kembali ke sini. Tempatkan di kamar VIP, kelas tertinggi di RS ini. Dengar ya, ingat baik-baik. Rawat mereka baik-baik. Kalau ada sedikit salah, kuburu kau. Pergi. Bibi, Indah. Bagaimana? Nyaman di sini? Kalau ada keperluan, jangan sungkan. Jangan sungkan ya. Nyaman, sangat nyaman. Terima kasih banyak. Kalian teman Rizky ya? Benar-benar. Kalian terlalu berbuat. Kalau uang gusuranku bisa kembali, takkan merepotkan kalian. Uang gusuran? Biar aku urus. Aku janji, 3 hari, pokok bunga, semua aku tuntut. Paman, yang gusur adalah keluarga Wijaya, konglomerat Kota Jaya. Tak ada yang baik dari mereka. Jangan demi kami musuhi mereka. Keluarga Wijaya? Tenang saja. Keluarga Wijaya itu, aku tak takut mereka. Indah, bisa tolong telepon kakakmu. Ada hal sangat mendesak. Minta dia bantu. Baik. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Paman, Bibi, tak bisa terhubung. Kakak mungkin sibuk. Tenang saja, saat teleponnya hidup, saya suruh dia hubungi kalian. Baiklah, kami pamit dulu. Reslah baik-baik, jaga kesehatan. Terima kasih. Kayaknya mereka tak mau bantu. Tak bisa dihubungi. Cuma alasan. Kayaknya sikap kami kurang baik. Sikap? Iya, sikap. Segera, apapun harganya, beli PT Langit Konstruksi. Selain itu, hubungi Kevin di perusahaan itu. Bilang mulai besok, dia jadi wakil direktur. Dia cuma mau habiskan uangmu. Iya. Tak tahu mengerti kamu. Cepat keluarkan dia. Jangan boros lagi. Weh, Apa? Wakil direktur? baik. Besok saya lapor diri. Aku naik jabatan. Perusahaan aku dibeli keluarga Wijaya. Bos baru langsung naikkan aku jadi wakil direktur. Wah! Kehidupan kami berubah. Anakku, akhirnya kau sukses. Kak, kamu sekarang wakil direktur. Indah si sialan itu, mana pantas buat kamu. Cepat ceraiin dia. Shelly benar, harus cerai. Nanti ibu carikan cewek dari keluarga baik. Cepat kasih ibu cucu gendut. Ibu, Shelly, tak baik begitu. Indah sudah lama bersamaku. Dia tak salah apa-apa. Kak, kamu bodoh ya?
Apa maksudmu tak salah? Dia menyinggung siapa? Keluarga Wijaya, konglomerat Kota Jaya. Kami sekarang orang Wijaya. Kami musuh keluarga Pratama. Biarkan saja sampai kena imbas. Tapi, kalau rumah dan mobil diberikan padanya, kita tinggal di mana? Ibu, pikirkan masa depan. Kakak sekarang wakil direktur, gaji ratusan juta. Masih butuh rumah itu? Salah. Cepat cerai tanpa apa-apa. Kalau Indah tahu kakak naik jabatan, dia pasti nempel terus. Nempel terus, sampai susah lepas. Kan cepat cerai, cepat putuskan. Kita tak bisa lawan keluarga Wijaya. Dengar tidak? Oke, cerai. Kak, Tuan Aditya itu walau terlihat sakit, tapi sangat tampan dan kaya. Kamu sekarang disukai Direktur Wijaya. Bisa nggak kamu kenalkan aku? Bisa. Sembarangan. Tuan Aditya itu kelihatan pendek umur. Kau bakal jadi duda muda. Tak apa jadi duda. Asal dia mati, harta Wijaya akan jadi milik kita. Nanti keluarga kita yang jadi konglomerat Kota Jaya. Dulu tak ada kesempatan. Tapi kini, aku wakil direktur Langit Konstruksi. Bantu kenalkan. Bisa juga. Terima kasih, Kak. Kita kan satu keluarga. Kamu memang cerdik. Dasar jawang. Semakin boros saja kamu. Iya kan? Rawat di kamar semewa ini pasti uang keluarga Santoso kan? Kenapa nggak bilang dulu? Ibu, kalian datang juga. Lah, ada apa? Bicara yang penting. Tanda tanganlah. Kenapa? Aku nikah ke keluarga kalian. Selalu kerja keras. Apa salahku? Masih berani tanya? Kamu godain pria lain tinggal di kamar mewah yang dia bayar. Kita dianggap bodoh. Kakakku masih sayang. Keluar tanpa apa-apa sudah sangat murah. Jangan tak tahu diri. Ibu, Kevin dan Indah, kenapa nggak bicara baik-baik? Kenapa sampai cerai? Ini keinginanmu. Ya, rumah dan mobil juga kasih kamu. Sudah cukup adil buat kamu. Semoga kau tak menyesal nanti. Menyesal? Menurutku kamu yang harus menyesal. Anakku sekarang wakil direktur. Gaji tahunannya ratusan juta. Sudah jadi orang hebat. Orang sepertimu yang miskin dan rendahan tak pantas untuknya. Kevin pasti nanti nikahi putri konglomerat. Nye, Santoso, apa maksudmu? Keduanya sudah hidup harmonis. Harus dibubarkan juga. Nah, Ibu, jangan repot-repot bicara sama mereka. Tanpa mereka, aku akan lebih bahagia. Lebih bahagia? Lucu sekali. Tanpa kakak menolong, apa yang bisa kalian lakukan? Cuma pengangguran yang tak berguna. Indah itu. Suka boros begini, nanti rumah pasti hancur. Untung kakak cerai dengannya. Kalau tidak, harus urus beban. Ibu, Kak, ayo pergi. Jangan repot-repot bicara sama mereka. Kamu siapa? Jalan tak lihat ya? Kakek tua dari mana? Sialan, cepat pergi. Kakek tua busuk dari mana? Sialan, cepat pergi. Kakek tua busuk ini siapa? Ibu, Kak, lihat. Apa ini simpanan nenek Pratama? Indah sama kayak ibumu. Seharian cuma bisa godain pria lain. Dulu ku bilang kulihat kamu main-main. Kakak tak percaya. Ayo. Bau miskin, bau miskin. Cepat pergi, jangan ganggu. Indah, apa sudah bisa telepon ke kamu? Masih tak bisa. Ini, apa ada yang salah dari saya? Hingga kalian tak senang. Tak ada. Bapak Wijaya terlalu sungguh. Kami sangat puas. Tapi Indah baru cerai, moodnya jelek. Cerai? Ini
Kok tiba-tiba bisa cerai? Hah? Si Kevin itu... Keterlaluan. Dasar brengsek tak tahu balas budi. Tapi tenang saja. Keluarga Santoso pasti dapat karma. Indah, istirahat saja. Biar aku urus. Istirahatlah. Pak Hendro, kenapa? Kenapa marah sekali? Masih berani tanya kenapa? Susi, wanita bodoh. Baru saja kita promosikan keluarga Santoso. Segera mereka ganggu putri mereka. Bahkan paksa cerai. Promosi? Sial. Orang macam dia harus dihancurkan namanya. Aku juga tak tahu. Harus bagaimana? Gimana cara mendekati? Gimana susahnya? Dulu, aku robohkan rumah mereka. Suruh sekretaris. Ganti rugi ganda gusurannya. Tambah 1 villa lagi. Ingat, kerjakan dengan sempurna. Jangan buat masalah lagi. Baik. Betul. Tak, Ibu, lihat. Itu putra konglomerat Aditya. Kamar dia ini lebih mewah dari kamar si Indah Jalang itu. Coba lihat. Lihat wajah dia. Bisa bangun nggak? Belum tahu juga. Kalau tak bangun, apa gunanya kita mendekat dia? Ibu, tak peduli dia bangun. Asal ada uang, asal putra konglomerat meski tak bangun, uangnya takkan habis. Kalian? Ngapain ke kamar anakku? Kalian ngapain di kamar anakku? Ayo, Bapak Ibunya Wijaya kan? Senang bertemu pelayan baru. Kenapa baru datang sekarang? Ibu, ini kesempatan emas. Jangan banyak omong. Nyeh, Wijaya, selamat malam. Aku pelayan baru. Masih punya otak. Orang yang gak ada urusannya, cepat pergi. Jangan ganggu di sini. Baik. Aku belum selesai bicara. Jangan dorong aku. Anakku, kau sekarang wakil direktur langit konstruksi. Kenapa biarkan adikmu jadi pelayan orang? Kalau orang tahu, muka keluarga Santoso mau taruh di mana? Ibu tahu apa? Itu pelayan putra konglomerat. Asal dekat konglomerat. Walau pembantu emas. Bos kita ketemu konglomerat pun harus hormat. Dengan kemampuan Shelley, siapa tahu bisa nikahi putra konglomerat. Keluarga Santoso akan kaya raya. Bukannya itu Kevin? Bukannya dia di blacklist industri? Kenapa masih datang ke kantor? Iya, benar. Cepat menjauhi mereka. Jangan sampai kena masalah. Wanita macam kalian mau cari kesempatan naik? Jangan mimpi. Anakku harus nikahi nona muda. Orang macam kalian, cepat hapus saja niatnya. Ibu, mereka rekan kerja, jangan asal bicara. Rekan kerja apa? Mereka cuma buruh. Mana bisa dibandingkan sama kamu, wakil direktur? Kami didukung konglomerat. Langit konstruksi ini pasti jadi milik keluarga Santoso. Kevin, kenapa kesini? Aku wakil direktur baru. Kevin, wakil direktur. Udah dapat SMS. Kamu sudah dipecat. Dan diblokir di seluruh industri. Mana mungkin, jangan bercanda. Bukannya aku jadi wakil direktur. Kau menyinggung orang yang tak boleh disinggung. Cepat pergi. Jangan mengganggu di sini. Kau si buta. Berani kau pecat anakku? Dengar ya. Putriku istri konglomerat. Kau bakal menyesal. Panggil keamanan. Usir 2 orang gila ini. Lepaskan. Tunggu saja. Kami, keluarga konglomerat, akan kuhancurkan PT Langit Konstruksi kalian. Direktur Syahrul, kalau mereka benar keluarga konglomerat. Keluarga konglomerat? Usir Kevin. Perintah langsung dari konglomerat. Yani pernah jadi perawat nggak? Tak punya inisiatif. Hal kecil pun tak bisa.
Masih berdiam apa? Cepat buang airnya. Bukannya kamu simpanan Ibu Pratama? Kenapa kamu di sini? Dasar gadis. Kenapa dia di sini? Kamu kenal dia? Dia keluarga yang menindas Indah. Dasar brengsek. Cepat pergi. Nya, Wijaya, bukan. Aku... Dasar miskin ingin ikut Wijaya. Coba lihat diri apa kau sebenarnya. Pergi. Tenang saja. Nanti suruh Shelly cari Hendro sang konglomerat buat bela kamu. Harus hukum Syahrul si kepala babi itu. Harus paksa mereka serahkan langit konstruksi ke keluarga Santoso. Syahrul si gendut tak tahu diri. Jangan salahkan aku, Kevin. Kejam. Ayo, carry Shelly. Ayo. Ma! Ibu. Shelly, kenapa? Siapa yang pukul kamu? Ibu, semua ulah Indah itu, keluarganya sudah dekat sama konglomerat. Apa? Kenapa malah begini? Cepat, cepat cari kakak iparmu. Cepat. Ayo. Indah, lihat. Bisakah kau hubungi Dr. Rizky lagi? Benar, Nona Indah. Sekarang kami hanya bisa andalkan Dr. Rizky. Ya. Kak, kapan pulang? Kapan pulang? Kak, kamu... Oh. Ketua Zainuddin, terima kasih banyak atas jantung babi hidupnya. Jantung babi mudah dicari. Mau ditransplantasi ke manusia, risikonya sangat besar. Tak semua mau melakukannya. Memang begitu. Tapi dengan teknologi rekayasa genku, bisa bantu pasien yang butuh jantung bertahan sementara. Sulit cari subjek percobaan. Harus terus uji di babi saja dulu. Ku dengar kamu ada masalah. Butuh bantuan aku? Kau sudah selamatkan banyak orang. Semua ingin balas budi padamu. Memang ada kesulitan. Karena data percobaan hilang. Jika data ini bisa dipulihkan, pasti bisa manfaatkan lebih banyak pasien. Kau fokus saja pada penelitianmu. Ingat kata-kataku. Jika ada masalah, beritahu aku. Asosiasi medis selalu mendukungmu. Kakakku bilang besok dia pulang. Ayah, bagus, bagus. Dokter Rizky sudah pulang. Adi pasti selamat. Bagus, bagus. Iya, kau harus jaga hati mereka. Jangan sampai menyinggung keluarga Pratama lagi. Ayo, Indah. 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 Ibu mohon, kasih simpati ke Kevin. Dia sakit, hampir mati. Ingatlah masa lalu saat kalian masih suami istri. Tolong lihat dia. Kakak ipar, kakak benar-benar sakit. Ia terus memanggil namamu. Kami sudah cerai. Kami tak ada hubungan lagi. Ayo. Ibu, mohonlah. Aku yang buta, aku yang salah. Kalau Kevin mati, aku juga takkan hidup. Ini... Ibu, kami sudah cerai. Hubungan kami sudah putus. Paman, Bibi, aku mau istirahat. Mohon bantuannya usir orang yang tak berhubungan. Kenapa diam saja? Usir dua wanita gila ini. Baik. Lepaskan, kakak ipar. Jangan sampai tertipu. Dua orang tua ini orang tua Aditya. Mereka yang bantu kau keguguran. Mereka itu. Ayah, Indah. Kumohon. Aku tahu. Aditya salah padamu. Keluarga Wijaya salah padamu. Tapi kini, nyawanya Aditya dalam bahaya. Kalau dia pergi, kami akan menguburkan anak kami. Kumohon, karena kita sama-sama orang tua, kasihanilah kami. Boleh ya? Ya, Santoso, ini peringatan terakhir. Kami sudah cerai, tak ada hubungan lagi. Kakakku dokter yang baik, takkan biarkan mati. Aku juga takkan izinkan melanggar etika medis. Terima kasih, Indah. Benar-benar terima kasih. Saat Aditya sembuh, aku akan minta maaf langsung.
Tenanglah, aku pasti akan ganti rugi untuk keluarga Pratama. Bribtu Wijaya, gawat! Denyut jantung Tuan Aditya turun drastis. Kondisinya sangat kritis. Oh, Indah, aku mohon padamu. Kalau Aditya ada apa-apa lagi, kita harus bagaimana? Mohon Nona Indah, kau bilang kakakmu dokter yang penyayang. Mohon suruh dia selamatan Adi. Kakakku penyayang, tapi tak bisa dipaksa. Menyelamatkan atau tidak, itu keputusannya. Ibu, kita pulang. Ya, pulang. Ibu, kita menginap di hotel dulu. Semua sudah hilang. Indah, kau keluar rumah sakit tak bilang. Biar aku jemput. Tak usah repotkan, Paman. Benar, kita satu keluarga. Kenapa sungkan? Benar, ini bukan tempat bicara. Pasti capek dari perjalanan. Ayo, makan ke rumahku. Kita bicara sambil makan. Hah? Bicara saja di sini. Kenapa bicara begitu? Makanan sudah siap di rumah. Ayo ikut Paman. Ayo. Adik ipar. Indah. Kapan kakakmu pulang? Sudah bertahun-tahun gak ketemu, kan? Dia sibuk belakangan. Paman, ada apa saja langsung bilang saja. Ingatanku ini. Indah. Adik ipar. Aku buatkan arak ini. Ayo kita minum hari ini. Adik ipar, soal uang gusuranku salah. Nggak kasih tahu kamu. Aku minum sendiri. Aku cuma punya satu adik. Dia pergi duluan. Selama ini, kamu merawat 2 anak sendiri. Berapa banyak penderitaanmu? Aku merasa kasihan. Betul. Adik ipar sungguh hebat. Kok jangan bahas masa lalu. Benar. Jangan bahas. Ini uang gusurannya. Semuanya di sini. Untung kalian masih punya hati. Indah. Rumah ini milik adikku. Dia pergi duluan. Harusnya aku yang menjaganya. Kamu setuju kan? Tapi tiap bulan aku kasih kamu uang hidup. Kukira kau benar sudah sadar. Mau kembalikan uangnya. Tak sangka masih mau ambil uang ini. Uang ini memang milik kami. Indah, kenapa bicaramu begitu? Apa maksudmu mau ambil uang? Ibumu benar orang luar. Kau ini gadis. Pasti nikah nanti. Uang ini kasih kalian. Itu sama saja kasih orang luar, kan? Iya kan? Iya, benar. Kita wanita harus setia suami dan mendidik anak. Uang itu harta dunia. Cukup pakai saja, jangan terlalu peduli. Uang ini untuk Rizky dan Indah. Kau tak kasih, aku adukan ke perusahaan. Adik Ipa, jangan begitu. Kita satu keluarga. Tak boleh jadi bahan tertawaan. Iya kan? Uang ini boleh kasih. Tapi kita harus tanda tangan surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Ya, sudah tertulis. Kalian cuma boleh uang gusur. Selain itu, tak boleh ambil apapun. Selain uang gusur, apa lagi? Iya, Paman. Selain uang gusur, apa lagi yang kita dapat? Di pengumuman, cuma ada uang ganti rugi. Gak ada yang lain. Paman, maksudmu apa? Gak ada maksud. Aku cuma mikir, kamu makin tua. Kalau nanti kamu lupa dan mau ambil barangku gimana? Dengan surat ini, semua jelas terpisah. Uangnya penuh kasihkan. Tapi barang keluarga Pratama tak ada hubungan lagi. Paman kira semua orang sama kayak kalian. Suka uang dan mau merebut barang orang. Tenang. Yang bukan milik kita, kita takkan ambil sedikit pun.
Betul. Aku takkan ambil uang paman sedikit pun. Baik-baik, kita tanda tangan saja. Setelah ditandatangani, kita sudah selesai. Sekarang boleh kasih kartu. Indah, simpan uangnya baik-baik. Sudah jam makan. Makanannya sudah siap. Ayo, makan sebelum dingin. Gak usah, aku takut makan di rumah paman. Paman malah nanya uang. Ibu, ayo pergi. Untung si anjing itu. Akhirnya mereka dapat uang gusurannya. Tak usah panik. Uang gusurannya ada 2 bagian. Masih ada villa 1 rumah. Dia cuma dapat uang gusuran saja. Paman tua, kamu bilang gusuran cuma kasih 1 bagian. Kenapa kasih mereka segitu? Uang dan villa sekaligus. Kasih mereka. Mereka pantas. Semua karena bantu konglomerat selesaikan gusuran. Hadiahnya buat kita. Paman tua memang hebat. Benar-benar, ini memang buat kita. Sekarang putra kita nikah, rumah nikahnya ada. Tentu saja. Ibu, badanmu belum pulih. Minggu ini tinggal di rumahku saja. Ibu takut. Si anjing keluarga Santoso masih berulah. Walau Kevin sudah pergi. Tapi sifat mereka takkan tinggal diam. Kalau ke rumahmu, takut ada masalah lagi. Ibu, Indah. Kak, kenapa sampai ke sini? Aku cari kalian lama. Kalian baru pulih. Pulanglah, istirahatlah. Hayah, Rizky. Kapan kamu beli rumah ini? Kok keluarga nggak tahu? Iya kak, interiornya cantik. Duduk dulu, kalian duduk dulu. Rumah ini bukan aku beli. Ini hadiah asosiasi medis. Baru saja direnovasi. Mau kasih tahu kalian, tapi belum sempat. Bagus, aku juga punya tempat tinggal. Kok kamu gini sih? Kamu sudah nikah, masih mau tinggal di rumah orang tua. Kalau kamu tinggal sini, gimana suamimu? Kak, aku sudah cerai. Apa kamu bilang? Cerai? Dia tindas kamu ya? Oh? Kak, aku tak mau bahas dia lagi. Orang-orang itu tak pantas kuhabiskan waktu. Oke, kamu tinggal di sini. 3 kamar 1 ruang. Kita masing-masing 1 kamar. Tinggal sesukamu. Kak, ini uang gusurannya. Aku tak tinggal gratis. Saat aku dapat uang, akan kubalikin. Kenapa sungkan sama aku? Ambil saja, jaga kesehatanmu. Iya, Indah. Kakakmu benar. Ini rumahmu. Ibu, di RS. Pergilah, nak. Indah urus aku. Tenang saja. Ibu bangga punya anak sepertimu. Kalian tenang di sini. Aku ke RS dulu. Dokter Rizky, akhirnya datang. Direktur Wijaya tunggu lama. Dokter Rizky, penyakit anakku Aditya. Semoga tak ingat dendam. Tolong bantu kami. Direktur Wijaya, tenang saja. Semua pasien di sini akan aku obati. Jadi, Dokter Rizky, anakku... Dokter Rizky, tolong selamatkan dia. Dia anakku yang satu-satunya. Kondisinya lebih rumit dari yang diperkirakan. Aditya karena pengobatan salah, penyakitnya jadi makin parah. Sekarang yang bisa selamatkan dia, cuma 1 cara. 1 cara? Ini. Dokter Rizky, cara apa? Cepat bilang. Operasi jantung. Kamu? Apa kamu sengaja membuat kami susah? Ganti jantung. Jantung hidup susah dicari. Reaksi penolakan takkan bertahan lama. Ini bukan menyelamatkan. Kau malah mendorong anakku ke maut. Apa kau masih benci anakku dan mau membalas dendam? Ganti jantung. Jantung hidup susah dicari. Reaksi penolakan takkan bertahan lama. Ini bukan menyelamatkan.
Ini menolak anakku ke maut. Masih benci anakku ya? Mau balas dendam? Nih, Wijaya, sebagai dokter, hanya lihat penyakit, tak lihat dendam. Kondisi tubuh Aditya akibat operasi salah organnya gagal, tak bisa dibalik. Satu-satunya cara menyelamatkannya, ganti jantung. Dokter Rizky, ada cara lain nggak? Kalau ganti jantung, nanti dia... Kalau terus ditunda, tak akan ada kesempatan ganti jantung. Saat jantung tersedia, harus segera operasi. Direktur Wijaya. Dr. Rizky, ahli jantung. Diagnosis Adityanya paling profesional dan akurat. Benar, Direktur, benar. Setidaknya lebih baik dari tak berbuat apa-apa. Hendro, kamu tahu artinya apa? Nanti dia tinggal setengah nyawa. Kak Harimau, aku mau jual rumah. Baik, asal kau mau, aku bisa uruskan. Berapa harga yang diinginkan? Siapa harga tertinggi? Baik. Oh, Rizky, kukira kau begitu mulia. Ternyata mau manfaatkan Hendro. Jika jantung ini ada di tanganku. Direktur Nyi, Wijaya, kami sudah berusaha. Tuan Aditya gagal, jantungnya parah. Sudah tak bisa ditolong. Saat ini, tak ada cara lain selain transplantasi jantung. Ini takdir anakku. Kayaknya harus terima operasi transplantasi. Ganti jantung? Kalau ganti jantung, bisa jadi orang lumpuh, hidup menderita, sangat menyiksa. Sangat menyiksa. Setidaknya masih hidup. Kalau ada teknologi baru, bisa kurangi reaksi penolakan. Ini, apa ada teknologi itu? Selama hidup, ada harapan. Ada direkturnya, Wijaya, aku, Dr. Arif, bisa minimalisir reaksi penolakan. Dr. Arif, dokter bodoh. Kau sudah rusak anakku. Masih berani muncul di sini. Pengawal, usir dia. Direktur dan Nyi Wijaya. Dokter Arif, lihat mirimu. Lihat anakku jadi apa. Kalau bukan kau nekat berani operasi, apa mungkin sakitnya jadi parah sampai harus transplantasi? Dia menderita sekali. Sayang, jangan marah. Tak sepadan sakitkan diri. Bawa dia pergi. Jangan kotori ruangan ini. Direktur, Nyi Wijaya, aku tak bersalah. Operasi itu sebenarnya rencana Dr. Rizky Silici. Sudah ada masalah, aku cuma menanggungnya. Diam! Kata dokter bodoh sepertimu. Takkan kutanggapi. Tak usah bicara. Bawa pergi. Tunggu, Direktur Nyi Wijaya. Aku mau menebus salahku. Aku bisa bantu Tuan Aditya setelah transplantasi. Membantu meredakan reaksi penolakan. Hidup seperti orang normal. Masih bicara omong kosong. Cepat bawa pergi. Tunggu. Serius? Benar bisa buat anakku hidup normal lagi? Sayang, kamu percaya dokter bodoh ini? Kau lupa, dia bagaimana menyakitkan Aditya. Cepat bawa dia pergi. Jangan biarkan dia omong kosong. Tunggu, Direktur Nyi Wijaya. Aku benar ada cara. Kesalahan operasi itu ulah Dr. Rizky. Itu jebaknya dia. Dia mau pakai tanganku balas dendam ke Tuan Muda. Aku dulu ditipu. Tapi kini aku tahu salah.
Aku bisa ganti rugi. Nyi Wijaya, tolong beri aku kesempatan lagi. Kesempatan lagi. Baik, aku percaya sekali lagi. Kalau kau berani tipu, bukan cuma kau mati tanpa kuburan. Keluargamu pun ikut mati bareng anakku. Kau yakin? Baik-baik. Nyi Wijaya, aku tak berani tipu. Sebenarnya operasi jantung tak sulit. Yang penting reaksi penolakan. Tapi kini asosiasi medis ada terbaru, teknologi rekayasa genetik. Teknologi ini bisa sebesar mungkin kurangi reaksi penolakan. Orang yang jantungnya diganti bisa hidup normal lagi. Serius? Siapa yang percaya omongmu? Kau lupa, kau hampir membunuh Aditya. Dokter Arif, teknologi rekayasa genetik benar ada. Di Fakultas Kedokteran ada catatannya. Bapak bisa cek. Bapak akan tahu semua itu benar. Sayang, kenapa tak cek saja? Kalau ternyata benar, Adi tak bisa menunggu. Keluarga Wijaya Pusat kerabatku. Aku bisa minta orang cek. Jika benar ada, kita bersihkan masa lalu. Takkan kutuntut lagi. Tapi, kalau kau berani bohong, kau akan tahu rasanya hidup itu lebih menyiksa. Baik, Direktur. Tenang saja. Aku takkan berani bohong. Nyi, Wijaya, lihat tubuh Tuan Aditya. Tiap hari makin lemah. Cuma teknologi saja tak cukup. Yang terpenting sekarang adalah jantung yang cocok. Kalau ditunda terus, makin lambat. Harapan sembuh Tuan Aditya makin kecil. Mana mudah dapat jantung hidup. Di mana bisa menemukannya? Nih, Wijaya, aku tahu. Kondisinya tak baik. Operasi transplantasi jantung. Apa keputusannya? Aku setuju. Demi Adi, kita rela apa saja. Kalau setuju, cepat daftar di Fakultas Kedokteran. Semakin cepat daftar, semakin cepat tunggu jantung yang cocok. Dokter Rizky, apa ada jantung yang siap pakai? Adi tak bisa ditunggu lagi. Jantung begini tak bisa kau paksa ada. Kalian harus ikuti prosedur dan segera daftar. Ya, Wijaya, lihat saja. Dia jelas punya jantung hidup. Sekarang dia tak mau. Dia mau cari harga. Dokter Rizky mau lebih banyak. Nih, serius? Di tangan Dokter Rizky beneran ada jantung hidup? Serius nih, Wijaya. Aku bersumpah. Aku lihat sendiri. Dokter Rizky itu sangat serakah. Dia mau lebih banyak. Dasar Rizky, berani sekali. Padahal aku baik. Dia bohongi keluarga Wijaya. Nyi, Wijaya, tenanglah. Coba pikirkan. Dokter Rizky terhadap keluarga Wijaya, apa dia punya niat baik? Soal keguguran adiknya, walau Tuan Aditya salah, tapi Dokter Rizky berani pukul Tuan Aditya. Di balik ini, apa tak ada hal aneh? Maksudmu, program pengobatan Adi dulu juga bermasalah? Benar. Wijaya, coba pikir. Tuan Aditya itu musuh adiknya. Kalau Anda, apa Anda bisa tulus obati musuh Anda? Malah ingin buatnya lebih menderita. Program pengobatan dulu, Adi jadi makin sakit. Kenapa aku baru sadar? Dia tak pantas jadi dokter. Dia serigala bertopeng domba. Benar, Nyi. Wijaya, Dokter Rizky itu kejam. Dia tak cuma mau jantung saja. Dia mau seluruh keluarga Wijaya. Yukai, orang ini memang kejam. Dia memang sengaja. Itu benar. Sayang, teknologi rekayasa genetik itu ada. Asosiasi Medis Nusantara sudah mencatatnya.
Kudengar ada yang dari asosiasi medis menerima jantung hidup. Sayang, itu benar? Jantung hidup? Hadi selamat. Benar. Asal temukan jantung itu, Adi bisa selamat. Bahkan, dia bisa hidup normal lagi. Aku segera tawarkan hadiah. Walau habis harta, aku harus menemukannya. Nye, Wijaya, lihat si Rizky itu. Dia tak sebut rekayasa genetik, tak sebut jantung hidup. Tunggu sampai saat ini, baru biarkan Direktur Wijaya tahu. Ini jebakan dia. Maksudmu jantung itu? Rizky dia... Benar. Si Rizky itu ingin pakai jantung ini untuk tekan keluarga Wijaya. Ingin ambil aset Wijaya. Chipnya, Tuan Aditya. Hadiku malah disakiti penipu ini. Aku sebagai ibu malah harus lihat dia disakiti orang tak punya hati ini. Dia tak pantas jadi dokter. Dia penipu tak tahu malu. Benar, Nyi. Wijaya. Bagaimana bisa ada orang yang tega-tega begini? Dia tampak polos, tapi licik di baliknya. Aku yang berdedikasi pun disiksa dia. Dia memang kejam, tak pantas jadi dokter. Keluarga Wijaya baik padanya, tapi dia tega manfaatkan. Benarnya, Wijaya. Bayangkan, teknologi rekayasa genetik itu di Asosiasi Medis Nusantara sudah terdaftarkan. Bukan milik Dr. Rizky saja. Dr. Rizky memanfaatkan hal ini untuk menindas keluarga Wijaya. Karena teknologi rekayasa genetik ada di Asosiasi Medis Nusantara, aku akan utus orang ke Nusantara Pusat untuk mengundang mereka. Nyi, Wijaya, tak usah repot. Kakakku di Asosiasi Medis Nusantara. Lagian, dia jago sekali di teknologi rekayasa genetik. Asal aku aja, dia pasti datang. Nanti, termasuk operasi transplantasi, akan kuserahkan. Sekarang cuma butuh jantung hidup saja. Wijaya. Ada aku dan kakakku, operasinya pasti aman. Asal jantung hidupnya datang, Tuan Aditya pasti selamat. Dokha, kamu benar tak punya jantung hidup untuk Aditya? Jantung hidup sangat langka. Sulit ditemukan orang awam. Ikuti saja prosedur resmi. Ajukan ke asosiasi medis. Tak ada cara lain. Rizky, kasih harga saja. Asal harga pas, keluarga Wijaya tak akan kejang. Jangan pura-pura lagi. Aku Rizky berobat. Takkan biarkan mati. Takkan ambil uang bukan milikku. Ucapan manis. Rizky, kau orang licik. Jangan sok suci lagi. Apa maksudmu? Maksudnya? Kau kasih Indah uang ganti ganda, plus rumah mewah. Harus tahu puas, ku bawa ke asosiasi medis. Kau Rizky akan hancur, takkan bisa jadi dokter lagi. Aku cuma ambil uang milikku. Uang bukan milikku, aku takkan akui. Benar-benar keras kepala. Sekarang aku telepon manajer rumah. Tanya mereka rumah ini apa sudah kasih ibu dan putri Pratama. Halo Nyai Wijaya, maksud ibu rumah mewah di selatan? Rumah mewah di selatan keluarga Pratama sedang proses. Paling cepat besok sudah selesai. Wah, besar sekali! Ayah, ini rumah nikah untuk kita. Tentu saja. Ini hadiah khusus dari Hendro Sang Konglomerat. Konglomerat? Hendro Wijaya, Konglomerat Kota Jaya. Wah, tentu saja. Kita sangat membantu soal pembongkaran itu. Hadiah khusus untuk kita. Kalau bisa ikut keluarga Wijaya, keluarga Pratama pasti langsung naik daun. Tentu saja. Kalau kamu nikahi anak Pratama, kamu bakal hidup enak. Indah, kenapa kesini? Ini komplek mewah. Bukan tempatmu, orang miskin. Paman, aku mau tanya. Kalian menerima rumah keluarga Wijaya? Sembarangan. Villa keluarga Wijaya. Kita nggak tahu siapa mereka. Nggak ada. Villa ini jelas dari keluarga Wijaya. Buat kakakku berobat, baru diberikan. Omong kosong.
Berobat apa? Rumah ini kami beli sendiri. Apa hubungannya sama kakakmu, Rizky? Beli sendiri? Villa ini pasti miliaran kan? Keluargamu mampu beli. Jangan fitnah. Rumah ini aku tukar dengan rumah adikku. Tak ada hubungan dengan Rizky. Jangan lupa, kamu pernah tanda tangan surat perjanjian. Cuma ambil uang gusur. Rumah ini milik kami. Konyol, rumah pusaka kami sebesar apa? Setelah digusur, bisa tukar dengan villa miliaran. Villa ini jelas dari keluarga Wijaya buat kakakku berobat baru diberikan. Kamu! Kakakku takkan terima villa ini. Jangan harap kalian bisa miliki. Si Rizky itu siapa? Wharf-nya Hendro sang konglomerat mendekatinya. Itu lucu sekali. Rumah ini saat gusur, keluarga kami berjasa. Diberikan ke kami. Sayang, benarkah rumah ini milik kita? Aku tak mau nikahi orang miskin tak punya rumah nikah. Jangan bikin kesal. Dengar ya, rumah ini tak ada hubungannya denganmu. Pergi sana. Jangan ganggu putraku nikah. Dia putra sulung Pratama. Kalau kamu ganggu dia nikah, kamu akan sangat disalahkan. Oh, abaikan dia. Ayo, lihat rumah mewah kita. Lihat. Wah, cantik sekali. Lia, lihat. Ini rumah kita nanti. Ini lebih bagus dari bayangan. Kali ini kita untung banyak. Tentu saja, Hendro sang konglomerat memang hebat. Sofa ini empuk sekali. Ini rumah yang layak huni. Lihat saja dekorasinya, cantik. Oleh. Kalian ngapain di sini? Siapa yang izinin masuk? Ini rumah pribadi. Masuk tanpa izin itu melanggar hukum. Cepat pergi, atau kalian bakal celaka. Ayo, manajer properti ya. Kamu salah paham. Kami nggak masuk tanpa izin. Rumah ini dari Hendro diberikan ke kami. Kami pemilik baru rumah ini. Hendro kasih ke kalian. Jadi kalian semua Pratama? Benar, kami semua Pratama. Aku kepala keluarga Pratama. Ternyata keluarga Pratama. Maaf banget ya, aku yang kurang jeli. Rumah ini menunggu, kalian daftar. Cepat kasih KTP, aku segera urus. Sayang, aku sudah bilang harus tambah namaku. Jangan ingkar janji. Pasti ditambahin. Wira, siapa sampah ini? Rumah ini dari konglomerat untuk Bapak Rizky. Siapa di sini Rizky? Manajer, pasti kamu salah. Kami kerabat Hendro sang konglomerat. Rumah ini jelas diberikan padaku. Dia menghargai kami karena bantu evakuasi. Kerabat? Hendro tahu kamu siapa? Aku cuma ikuti perintah. Rumah ini untuk Bapak Rizky. Kalau bukan Rizky, keluar dari sini. Sayang, kalau tak ada rumah, jangan nikah saja. Aku lihat tak mau nikahi orang miskin. Ayah. Manajer, ini pasti salah paham. Aku cari Hendro sekarang. Biar dia jelaskan. Rumah ini pasti milik kami. Baik. Aku sudah tahu soal ini. Tak usah cari Hendro lagi. Lihat, sudah kubilang, pasti benar. Rumah ini pasti milik kami. Kalau 3 hari, uang gusur yang kelebihan harus dikembalikan. Kalau tak mau balikin, keluarga kalian lihat saja. Aku sudah ingatkan, konsekuensi menyinggung Hendro takkan sanggup kalian tanggung. Usir mereka semua! Manajer! Sono. Ayah, Hendro sudah bilang, kita harus balikin uang. Jutaan rupiah. Keluarga kita mana ada uang sebanyak itu. Jual rumah pun tak cukup. Rangga itu galak sekali. Dia tega pukul orang. Tak peduli usia, semua dia pukul. Lia, aku tak mau dipukul. Atau keluarga kamu tolong bantuin. Aku tak berani lawan Hendro. Soal nikah, mending ditunda dulu. Mau kabur? Kamu sudah terima maharnya. Tak mau nikah, balikin uangnya. Uangnya sudah habis, tak ada uangnya. Percaya nggak? Aku lapor polisi kamu penipu. Silakan, kau tuduh aku penipu. Aku tuduh kau pemerkosa. Kau! Hentikan!
Pak polisi, dia kasar padaku. Mau memperkosa aku. Pak polisi, dia menipu. Ambil mahar tapi tak mau nikah. Uangnya juga habis dibelanjakan. Pak polisi, aku Ayah Wira. Aku bisa buktikan dia menipu nikah. Benar, seluruh keluarga kami saksinya. Omong kosong, keluarga kalian penipu. Cukup, jangan ribut. Bicara di kantor polisi. Penipuan nikah, kekerasan rumah tangga, bahkan pemerkosaan. Kami akan selidiki. Takkan korbankan penjahat. Ikut kami ke kantor polisi. Kak, tahu nggak? Keluarga paman tua semua diseret polisi. Pantas saja, ini karma buat mereka. Yang sakiti keluarga kami, takkan ada yang lolos. Oh ya, gimana rumahmu itu? Sudah laku belum? Ibu Kevin masih menahannya. Sudahlah, asal keluarga kita bahagia saja. Aku tak mau rumah itu... Yang penting kamu senang. Dadah. Kevin, utangmu pada Indah harus kau ganti 2 kali lipat. Dengar ya, si Indah si Jalang itu. Keluarga Santoso sangat baik padanya. Tapi dia malah selingkuh. Dia habisi cucuku. Aku benci dia. Betul, dia gadis desa. Bisa nikah ke kota, itu rezeki dari 8 hidup. Betul, pantas Kevin sakit. Ternyata dia yang buat. Cepat cerai sama dia. Suruh dia pergi kosong. Jangan kasih uang sedikit pun. Kakak benar sekali. Benar, zaman sekarang memang makin parah. Aish, sudah. Jangan bahas hal-hal yang bikin marah. Ayo ke rumahku. Kita nikmati teh hijau premium. Oke. Ayo, cepat angkat. Jangan tinggalkan satu pun. Yang Sarah juga, benar. Angkat semua. Lihat sana ada apa lagi. Bawa semua ke sini. Benar. Kalian lagi apa? Cepat lihat romo gini. Masuk langsung merampok. Kata mereka barang ini sudah dijual ke mereka. Sembarangan. Ini rumahku. Kapan aku bilang mau jual barang sini? Kau pemiliknya? Tentu saja. Pemilik rumah ini Indah Pratama. Aku sudah beli rumah ini darinya. Indah itu cuma mantuku. Apa haknya dia jual barang sini? Ini semua milik keluarga Santoso. Keluarga Santoso tak suka miskin. Kalau jadi eksekutif, bisa nikahi nona mewah. Makanya cerai sama Indah dan keluar tanpa apa-apa. Sekarang ini milik Pratama. Tak ada hubungan dengan kalian. Kamu sok jago apa? Ini urusan keluarga kami. Itu anakku dan urusan Indah. Apa urusan kalian? Kenapa ikut campur? Kok kamu sok berani ngomong gitu? Dengar ya. Hidupku diselamatkan Dr. Rizky. Adik Dr. Rizky itu adik kandungku. Keluarga Santoso sering tindas Indah. Urusan kita belum tuntas. Jangan sok tahu. Ternyata kabar tentang keluarga Santoso yang tindas istri benar-benar ada. Indah istri yang baik. Tak mau hidup rukun. Selalu iri orang kaya. Mimpi cari orang yang kaya raya. Dasar tak tahu diri. Tak tahu diri. Terutama Shelly itu. Sudah tua begini, belum nikah, selalu tinggal di rumah kakak. Dasar tak tahu malu. Menurutku cerai ini dia yang ajak. Hei! Kita harus sebarin sikap keluarga Santoso yang iri orang kaya di komplek ini. Kasar. Lanjut pindah. Semua sudah beres. Dr. Rizky kan? Kami dapat laporan. Saat operasi, Anda pelecehan pasien. Tak peduli keselamatan. Silakan ikut kami. Mana mungkin? Operasiku tak pernah ada masalah. Mana ada laporan? Itu si Rizky. Buta uang. Demi untung sendiri, dia sabotase operasi Aditya. Buatnya terluka parah. Dia juga iri padaku dan terus menindasku.
Ini rencanamu. Aku sudah kasih kesempatan. Kau tak mau kasih jantung selamatkan anakku. Jantung apa? Jangan ditipu orang. Nye, Wijaya. Lihat Dokter Rizky itu. Masih pura-pura saja. Dia terus bohong padamu. Jantungnya ada di sini kan? Dokter Rizky sungguh serakah. Bawa jantung ini cuma demi harta keluarga Wijaya. Syukurlah ada Dokter Arif. Kalau tidak, kami pasti masih tertipu dia. Menolong orang sakit itu memang tugas kami dokter. Aku tak seperti Dokter Rizky yang serakah. Aku tahu, tenanglah. Asal bisa selamatkan anakku, aku takkan kecewakanmu. Wah, Kak, kamu sudah sampai. Baguslah, operasi Aditya bisa segera dimulai. Siap. Dokter Rizky, kami terima laporannya Wijaya mengaku kau ubah rencana operasi, sehingga kondisi Aditya memburuk. Benarkah ini? Aku tak mengaku. Tak mungkin aku sakiti pasienku. Jangan harap aku mengubah rencana operasiku. Yang kau bilang sungguh tak masuk akal. Jadi, pernahkah kau mintanya Wijaya rumah mewah dan ganti rugi ganda sebagai syarat obati Aditya? Sembarangan sekali. Aku, Dokter Rizky, cuma berobat menyelamatkan. Gimanapun, tak pernah aku minta uang tambahan dari siapapun. Yang kau bilang tak pernah aku dengar, aku pun tak pernah lakukan. Lihat dokumen ini. Dokumen ini sudah kau ubah 2 kali. Dokter Arif, ikuti dokumen ini untuk obati Aditya. Sehingga kondisinya memburuk. Apa dokumen ini tulisanmu sendiri? Aku yang buat. Saksi dan bukti lengkap. Dokter Arif ikut rencana operasimu operasi Aditya. Sehingga kondisinya memburuk. Ini jelas-jelas berniat membunuh Aditya. Sekarang atas nama dunia medis, kau dilarang berpraktik selamanya. Kak, operasi jantung hampir selesai. Sekarang bergantung pada teknologi rekayasa genetikmu. Tenang saja, ini teknologi terbaru asosiasi medis. Aku sangat yakin. Tapi, gaji yang kamu janji... Kak, tenang saja. Keluarga Wijaya sangat kaya. Kamu pasti akan dibayar mahal. Ya. Bawa jantungnya. Tunggu dulu, jantung ini bagaimana rasanya? Ada yang aneh, sepertinya bukan jantung manusia. Kak, jangan khawatir. Jantung ini aman. Ini aku dapatkan dari dokter terkenal dengan susah payah. Waktu terbatas, ayo cepat, lanjut langkah berikutnya. Rian. Arif, bagianmu sudah selesai. Sekarang mulai rekayasa gen. Baik. Nye, Wijaya, tenang saja. Keahlian seniorku hebat. Di asosiasi medis, dia termasuk peringkat atas. Tuan Aditya pasti bisa pulang dengan selamat. Salah, ini bukan urutan gen manusia. Jantung ini pasti bermasalah. Arif, jantung ini dari mana? Jelaskan padaku. Itu seniorku. Tenang dulu. Tenang, kita akan mati. Cepat ambil kode di kotak pendinginan. Cari di database asosiasi medis. Cepat. Ini, mana mungkin? Jantung babi? Aku jelas dengar. Jelas diam-diam dengar. Ini jantung manusia. Itu Rizky. Rizky yang jahatiku. Sudah tamat. Ini bukan berobat. Ini pembunuhan.
Kita berdua tak bisa lolos. Dasar Binan, kau bukan manusia. Kau rusak masa depanku. Mungkin nyawaku juga terancam. Jantung babi? Beraninya kalian pakai jantung babi. Kalian sungguh nekat. Ini pembunuhan terbuka. Kalian berdua, kalau anakku ada apa-apa, kalian harus bayar nyawa. Jangan harap bisa hidup. Nyi, Wijaya, maafkan. Aku buta sekali dulu percaya dokter bodoh sepertimu. Susi, anak kita selamat. Kita selamat, sudah selamat. Putra kita selamat. Aku baru pulang dari asosiasi. Ku dengar Dr. Rizky lagi riset teknik gen baru. Kalau ada teknologi ini, putra kita pasti selamat. Susi, kamu kenapa? Sudah selesai. Aku yang bunuh putra kita. Ada apa? Ini sebenarnya ada apa? Dia pembunuh ini. Dia yang godain aku hingga aku tak percaya. Dan buat salah besar yang tak bisa diperbaiki. Dr. Rizky sangat murah hati. Dokter yang penyayang. Dia ahli kedokteran masa kini. Kamu orang licik yang iri. Kenapa aku dulu percaya padamu? Sudah selesai. Putra kita malah dibunuh orang. Masih selamat. Tuan Aditya masih selamat. Masih bisa ditolong. Tuan Aditya masih bisa ditolong. Teknologi rekayasa genku belajar dari Dr. Rizky. Asal ketemu dia pasti bisa selamatkan Tuan Aditya. Dia dokter nomor 1 di asosiasi medis. Mana mungkin? Mana mungkin? Kenapa Dr. Rizky nomor 1? Aku yang nomor 1 di Samudra Medika. Kenapa dia, bocah ini? Diam! Nanti ku hajar kau, burengsek. Pengawal! Panggil Dr. Rizky, sang ahli. Cepat! Hendro, Dr. Rizky, dia mungkin tak bisa datang. Aku percaya Dr. Arif lapor Dr. Rizky. Sekarang Dr. Rizky diselidiki. Asosiasi. Kau! Dasar wanita bodoh! Semua itu rencananya. Aku percaya omongannya. Makanya aku ganggu Dr. Rizky. Sekarang, Dr. Rizky pasti tak akan selamatkan anak kita lagi. Gak mungkin. Dr. Rizky, itu ahli medis. Dia takkan seperti orang iri dan licik. Dia pasti selamatkan anak kita. Dr. Rizky, asal aku ucapkan dokumen ini, lisensimu akan dicabut selamanya. Aku tak salah apa-apa. Kalau kalian capkan dokumen ini, kalian pasti menyesal. Saudara Rian, ini salah paham. Salah paham. Direktur Wijaya. Ini laporan langsungnya Wijaya. Maaf, Dr. Rizky. Salahku, aku percaya sama godaan Dr. Arif si licik. Makanya aku fitnahmu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon. Aku bukan hakim. Tapi aku percaya hukum pasti akan menghukum dengan adil. Dr. Rizky, sekarang bukan saatnya bicara soal itu. Kumohon, selamatkan anakku. Dia ganti jantung babi. Reaksi penolakannya parah. Dia hampir gak kuat. Hanya Anda yang bisa selamatkan dia. Dr. Rizky. Dr. Rizky. Dr. Rizky, jantung Tuan Aditya sedang terjadi toksisitas akut. Tekanan darah turun drastis. Transplantasi jantung babi ada contohnya. Tapi tak bertahan lama karena reaksi toksisitas parah. Tapi teknologi rekayasa genetikku bisa efektif menurunkan reaksi toksisitas ini. Ini ajaib. Teknologi rekayasa genetik Dr. Rizky ternyata begitu canggih. Sudah, kondisinya sudah stabil sementara.
Dokter Rizky, gimana anakku? Kondisinya stabil sementara. Tapi karena dia transplantasi babi, harus dilakukan transplantasi kedua. Walau operasi berhasil, sisa hidupnya harus terus berbaring. Yang penting masih hidup. Terima kasih, Dokter Rizky. Hah? Dokter Rizky! Dokter Arif, Hadi, kalian berdua diduga melakukan pembunuhan. Kalian ditangkap. Ikut kami. Hadapi hukum. Bawa mereka. Bapak Ibu tamu undangan, rekan-rekan media, selamat datang di acara konferensi hari ini. Sekarang silakan Ketua Wijaya Group, Bapak Hendro Wijaya berbicara. Hari ini aku berdiri di sini. Perasaanku sangat bercampur. Putraku, Aditya, bisa dibilang sudah menghadapi kematian. Melalui pengalaman ini, aku sadar betapa kelembutan hidup dan kebesaran dokter. Oleh karena itu, aku donasikan seluruh aset Wijaya Group untuk mendirikan Yayasan Jantung Samudra Medika untuk keluarga yang membutuhkan untuk berobat penyakit jantung. Yayasan ini akan dikelola oleh dokter muda berbakat, Dr. Rizky Pratama. Dia adalah ahli bedah jantung Samudra Medika, Dr. Rizky Pratama. Teknologi rekayasa gennya selamatkan banyak nyawa. Bisa dibilang, dia beri mereka nyawa kedua. Dr. Rizky, bukan hanya keajaiban dunia medis, tapi juga panutan masyarakat. Asosiasi Medis Nusantara memberikan penghargaan medis terhormat untuk menghargai Dr. Rizky di bidang rekayasa genetik atas kontribusi luar biasa. Karena Dr. Rizky sedang operasi, penghargaan ini diwakili adiknya. Silakan Ibu Indah Pratama. Sekarang, mari hubungi secara video, minta Dr. Rizky berbicara. Dr. Rizky, operasi dimulai. Masih ada 30 menit. Masih ada waktu istirahat? Gak usah, nanti aku pergi. Semuanya, aku cuma lakukan tugas seorang dokter. Obati dan selamatkan, itu tugas semua dokter. Aku juga mau manfaatkan kesempatan ini untuk menghormati semua tenaga medis yang diam-diam bertugas.